Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori ketiga, yaitu query lanjutan dari basis data ini. Pokok pembahasan pada teori kali ini yaitu yang pertama subquery dan penggunanya, yang kedua subquery dengan banyak kolom, yang ketiga pairwise comparison subquery, yang keempat non-pairwise comparison subquery, yang kelima penggunaan query dalam causal form, yang keenam ekspresi scalar, yang ketujuh korelasi subquery dan penggunaannya, dan yang terakhir penggunaan query dengan causal with. Tabel yang digunakan pada teori kali ini yaitu yang pertama tabel departemen yang terdiri dari departemen ID, departemen manager ID, dan location ID seperti yang ada pada gambar tersebut. Lalu tabel employee yang terdiri dari employee ID, first name, last name, dan departemen ID seperti yang ada di gambar. Dan selanjutnya adalah tabel job history yang mana terdiri dari employee ID, start date, end date, job ID, dan departemen ID yang ada seperti pada gambar tersebut. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilakukan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Sebenarnya pada gambar ini, pada klausa statement SQL pertama terdapat select, from, dan where. Lalu ada subquery lagi yaitu select, from, where juga. Lalu berikut posisi penulisan subquery dalam SQL command. Pertama select, yaitu menyeleksi list pada tabel, dan from adalah dari tabel yang akan dipilih, dan where adalah operator atau kondisi yang akan digunakan. Lalu kita juga bisa menggunakan subquery-nya lagi sama seperti yang tadi, ada select dan from. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Berikut ini adalah contoh penggunaan subquery. Pada contoh ini, subquery yang ada adalah pada saat where, di mana salary lebih dari subquery yang ada. Subquery ini bertujuan untuk mencari salary yang dimiliki oleh employee ID dengan ID 149, sehingga hasil yang ditampilkan nanti adalah salary yang di atas last name yang memiliki salary di atas 10.500. Ini merupakan hasilnya. Selanjutnya adalah subquery banyak kolom. Pada subquery banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai multiple row dan multiple kolom. Berikut contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris. Ini merupakan gambar dari contoh subquery dengan banyak kolom dengan menggunakan klausa in. Perbandingan kolom. Perbandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berubah perbandingan per pasangan atau pairwise comparison subquery, yang mana seperti pada contoh di bawah ini. Perbandingan per pasangan itu adalah contohnya adalah terdapat subquery yang mana subquery menyatakan employee ID yang berkaitan dengan klausa where yang ada pada klausa utama. Selanjutnya ada perbandingan tidak berpasang atau non-pairwise comparison subquery, yang mana pada contoh ini diterapkan ada di mana manager ID yang pertama menunjukkan bahwa di mana employee ID-nya yang memiliki ID 144 dan 141. Yang kedua adalah departemen ID di mana yang memiliki employee ID yang berupa 144 dan 41. Penggunaan query dalam klausa from. Query bisa digunakan dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer.
Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ada contoh penggunaan query dalam class from. Seperti yang ada pada contoh ini, yang mana subquery-nya terletak pada clause from. Seperti ini, terletak pada from, sehingga hasilnya ada sebagai ini. Query di atas menampilkan nama dan gaji pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Berikut contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case. Case ini bisa dibilang fungsi if else pada penggunaan pemrograman di Java atau di C. Penggunaan juga hampir sama, yang mana case yang mana ketika departemen IT-nya sama dengan 20 dihasilkan dari subquery ini, yang mana menyeleksi departemen IT dengan yang memiliki lokasi ID-nya 1800. Jika departemen IT itu bernilai 20, maka lokasinya akan terisi dengan Kanada, jika tidak diisi dengan USA. Selanjutnya berikut ini contoh penggunaan skala subquery dalam ekspresi order by. Order by digunakan untuk mengurutkan suatu nilai berdasarkan dengan data tertentu. Seperti pada contoh ini, pengurutannya menggunakan subquery yang ada ini, yang mana departemen name-nya yang memiliki departemen IT yang sama dengan departemen pada tabel departemen. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Proses pertama adalah ambil baris dari outer query. Selanjutnya ada jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Dan yang terakhir ada gunakan nilai dari inner query tersebut untuk qualify atau disqualify dari baris kandidat. Lalu kembali ke proses awal, sehingga proses ini sama dengan proses looping. Berikut ada penulisan korelasi subquery. Biasanya menggunakan outer, seperti contoh ini. Select seperti biasa, kolom yang mau diselect, lalu from tabel di mana, lalu ditambahkan dengan outer, lalu where dengan operator atau kondisi di mana tabel itu akan dipilih, lalu subquery yang akan dimasukkan dengan jamnya akan nanti ada outer. Korelasi subquery digunakan untuk mengupdate baris, disebut juga dengan subquery korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Pertama adalah update tabel dengan nama aliasnya untuk mempermudah dalam proses mempermudah penulisannya. Lalu set menyetting kolom, nama kolomnya apa, lalu menggunakan subquery untuk mengisi kolom yang tadi. Penggunaan operator eksis dan non-eksis. Operator eksis dan non-eksis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true. Dan jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Contoh penggunaan eksis seperti pada contoh ini, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan contoh lain dari non-eksis, proses penggunaan eksis dan non-eksis itu
sama, hanya saja memiliki fungsi yang berbeda atau berkebalikan. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan blok query yang sama dengan dalam statement select. Pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query, berikut contoh penggunaan klausa with. Pertama, kita mendefinisikan dengan with. With ini sama halnya dengan deklarasi suatu fungsi. Bisa dibilang kayak itu pada penggunaan pemrograman dalam Java maupun C. Yang dengan mendeklar with, lalu nama klausa terserah namanya S, di mana di dalamnya terdapat sebuah statement SQL. Lalu lagi nama lagi terserah dan S, di mana di dalamnya juga terdapat statement SQL. Lalu statement SQL yang utama, yang mana select bintang from ini memanggil klausa with yang depth cost yang telah dibuat di atas untuk lalu where depth total lebih besar subquery-nya, di mana juga menggunakan sub klausa with yang sudah dideklar di awal tadi, yaitu AVG cost ini. Lalu selanjutnya adalah latihan soal. Latihan soal pertama adalah buatlah query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dari pegawai yang memiliki komisi. Ini merupakan hasilnya, di mana pertama menyeleksi first name, departemen ID, dan salary dari employees, di mana departemen ID dan salary-nya terdapat pada subquery yang ini, di mana ini merupakan proses di mana untuk memilih departemen ID dan salary, di mana di komisi yang ada itu tidak nol. Mari kita coba ini ke dalam SQL Plus. Copy aja kode ini untuk melihat hasilnya, lalu masuk pada ini. Lalu kita klik execute, sehingga hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan di mana komisi yang tidak nol atau memiliki komisi. Pada bagian tua juga ada. Ini kemudian pada batch yang kedua. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, yaitu buatlah query untuk menampilkan nama pegawai dan nama departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 100.700. Pertama kita select a.first name, d.department name, dan a.salary. Dari mana from employees dengan alias E dan department dengan alias D. Lalu where a.department ID sama dengan ID, and salary and VL commission at 0. Dan in select salary and VL commission part 0. Lalu from employees E, departemen D, dan di mana location ID-nya 1.700. Mari kita lihat hasil dari code SQL ini. Pertama kita copy dulu nilainya, kontingennya, kita pastikan ke dalam SQL Plus ini, lalu kita execute, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Maka ini akan menemukan first name, department name, dan salary yang dimana lokasi ID-nya
1.700. Mari kita lanjut ke soal yang ketiga. Buatlah query yang untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, hire break, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai bernama Cohart. Ini pertama kita select first name, hire date-nya, dan salary-nya dari tabel employee, di mana salary NVL commission rate-nya tidak 0, di mana select salary juga sama dari employee dengan dimana last name-nya juga Cohart dan last name Cohart. Mari kita lihat hasil dari kode ini. Kita copy-kan kode ini ke dalam SQL post tadi. Lalu kita execute sehingga yang ditampilkan hanya ada first name Lex. Ini merupakan dimana Lex ini merupakan memiliki last name Cohart dan pada dan hire date-nya 13 Januari. Mari kita lanjutkan pada soal selanjutnya, yaitu soal keempat, yaitu buatlah query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawainya bertempat tinggal di kota dengan nama kotanya diawali dengan huruf T. Pertama kita masih employees ID pada tabel E, ini employees, lalu M untuk nama lain dari subquery yang ada ini. Lalu pada subquery ini untuk mencari itu M nya, location ID nya yang sama dengan T, menggunakan subquery ini untuk mencari location ID dan city atau kotanya berawal dengan T, dan dimana employee ID-nya pada employees sama dengan employee ID pada proses subquery ini. Mari kita lihat hasil yang dihasilkan dari kode ini. Mari kita kopikan kode ini, lalu kita pastikan pada SQL ini, lalu kita execute sehingga hasilnya hanya terdapat pada 2 row, yaitu dengan first name Mikael dan Matt. Mari kita lanjut pada soal yang ke-5, yaitu buatlah query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja, dan data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Kodenya adalah yaitu ini. A merupakan alias dari tabel employees, mana first name, salary, dan departemen ID ini berasal dari employees. Dan B untuk nama lain dari subquery, nama alias dari subquery ini, itu untuk yang digunakan untuk mengurutkan berdasarkan departemen ID dan menampilkan rata-ratanya yang berada pada tabel employees, rata-rata salary-nya. Lalu pada kondisi terakhir ini digunakan untuk mencari departemen ID yang sama pada employees awal dan subquery ini, dan salary yang memiliki salary yang di atas rata-rata, lalu diurutkan berdasarkan rata-ratanya. Mari kita lihat hasil yang
yang dihasilkan dari kode ini. Mari kita copy pastekan kode ini ke dalam SQL Plus, lalu kita execute sehingga hasilnya akan seperti ini dengan rata-rata seperti ini, bahkan rata-rata terendah diturunkan dari rata-rata terendah ke rata-rata tertinggi. Salah satunya adalah tentang tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. A. Cara pertama menggunakan operator non-exist. B. Apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, caranya, dan jika tidak bisa, mengapa? Pertama, ini bukan caranya. Select first employees. Ini karena bisa menggunakan non-exist. Cara pertama menggunakan non-exist, yang mana seperti ini. Non-existnya digunakan jika dimana yang tidak memiliki supervisor. Supervisor ini adalah dari e.manager.id ini, sehingga non-exist maksudnya tidak atau selain dari ini. Mari kita lihat apa yang dihasilkan dari kode ini. Mari kita copy kode ini ke dalam SQL Plus-nya. Lalu kita jalankan. Sini hanya nama Stephen yang tampil karena Stephen tidak memiliki, pada tabel ini hanya Stephen saja yang tidak memiliki supervisor. Mari kita lanjut pada salah selanjutnya, yaitu buatlah query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Itu kodenya ini. Karena hanya menampilkan nama, kita select first name-nya saja, lalu from employees dengan alias A, dan sebuah subquery yang mana subquery ini dihaluskan dengan P yang bertujuan untuk mencari rata-rata dan departemen ID serta mengurutkannya berdasarkan departemen ID. Lalu dilakukan pengondisian di mana A departemen ID sama dengan B departemen ID dan N salary A kurang dari rata-rata. Mari kita lihat apa yang dihasilkan dari kode ini. Mari kita copy kode ini, pastikan hasilnya akan muncul beberapa nama, yang mana nama-nama ini merupakan nama di mana salary-nya di atas di bawah rata-rata. Oke. Salah satunya adalah tentang buatlah query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega atau tempat satu tempat di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Kita pertama select menggunakan alias dari employees, yang mana first name, salary, M ini menggunakan employees selanjutnya. Lalu where departemen ID sama dengan M departemen ID dan M salary lebih besar dari E salary. In E.air order by gunakan untuk mengurutkan berdasarkan dari namanya. Mari kita kopikan kode ini.
kita kopikan sehingga hasilnya diberikan adalah seperti ini. Jadi salah, ini maksudnya adalah M salary. Kita execute lagi. Ini untuk yang pada first name pada tabel employees yang pertama, yang kedua ini pada employees yang kedua, dimana untuk membandingkan antara dua ini dengan salary, membandingkan salarinya dan hard date-nya atau hari perekrutannya. Ini ganti M. Lalu masuk pada soal yang selanjutnya, soal yang 9, yaitu pada query untuk menambahkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua yang ada. Yang pertama yaitu select employee ID, first name, dan departemen name, dimana employees aliasnya A dan sebuah sub query dengan alias B yang digunakan untuk menyeleksi departemen ID dan departemen name dari tabel departemen, dimana kondisinya yaitu A atau departemen ID, departemen ID pada tabel employees yang sama dengan departemen ID pada sub query. Mari kita lihat apa yang dihasilkan dari kode ini. Kita pastikan pada SQL plus ini, kita skip, pada lagi lemah, skip, sehingga yang dihasilkan antara semua berikut. Jadi merupakan dimana hasil departemen ID pada employees yang sama pada departemen ID pada sub query tersebut. Selanjutnya kita lanjutkan pada soal yang ke-10, yaitu pada query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1,8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan clause with untuk menuliskan query tersebut. Beri nama summary. Pertama kita tekan dengan with, dimana depth cost-nya S, depth cost-nya yang sama dengan select departemen name, sumnya itu summary-nya dari S, salary di jumlah dimasukkan ke dalam nama summary, dan dari employees alias E dan departemen alias D, dimana E dan departemen ID sama dengan D departemen ID dan diurutkan berdasarkan departemen name-nya. Lalu cost, dep 2 cost 2 yang digunakan untuk menghitung total gaji di atas 1/8 dari gaji keseluruhan, yaitu summary, hitung summary, kita jumlah summary dibagi 8, estimate total dimasukkan dalam total from depth cost. Lalu select bintang from depth cost, buat summary di atas, select depth from depth 2 cost. Ini depth totalnya dari depth 2 cost-nya. Ini depth 2 cost ini dipanggil. Lalu dijadikan berdasarkan nama. Mari kita lihat hasil dari coding ini dengan copy, pastikan pada ini.
hasilnya adalah yang tampilkan departemennya adalah sales dan snipping, karena total sumarinya di atas dari 1/8 dari total sumari semuanya. Lalu kita masuk pada soal yang terakhir, yaitu buatlah query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager, yaitu job ID-nya saman untuk berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Lalu langsung select employee ID, last name dan salary dari employees, dimana salary-nya lebih besar dari all itu maksudnya semuanya, semua dari subquery yang ditampilkan, yaitu dimana subquery ini bertujuan untuk mencari job ID-nya saman, job ID saman, dan order by diberikan berdasarkan sehari tapi descending dari rendah ke dari tinggi ke rendah, menurun. Mari kita lihat hasil yang dihasilkan dari kode ini. Kita copy pastekan pada ini, kita execute. Nah, ini terdapat employee ID hanya 3 row yang ada pada ini, dengan last name King, Dayan, Kohar, yang salary 2000, salary-nya ini masing-masing salary ini merupakan job, dimana job ID-nya sama dengan saman. Sekian presentasi saya untuk teori yang ketiga ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan hati, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.